Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih 60 kurang berapa? 3 mungkin. Ntar kacamata saya ketinggalan. Nah, kalau pakai kacamata gini, wajah-wajah kalian kan terlihat lebih jelas. Suara saya terdengar jelas ya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, alhamdulillah. Oke, ini saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini kuliah mikrobiologi pangan sekaligus pangan fungsional. Untuk yang mikrobiologi pangan topiknya adalah pangan fermentasi. Untuk yang pangan fungsional topiknya adalah prebiotik, probiotik, dan simbiotik. Dan ternyata dua materi ini itu sangat berkaitan. Jadi kalau di mikrobiologi pangan kita itu akan belajar lebih mendalam terkait dengan pangan fermentasi, bahan-bahan apa aja yang bisa dibuat dibuat fermentasi, kemudian produknya jadi apa aja, menggunakan mikroba apa aja gitu. Dan ternyata dari beberapa mikroba yang digunakan untuk proses fermentasi, itu ada yang berfungsi sebagai probiotik, yaitu bakteri atau mikroba yang ternyata dia itu memberikan efek positif terhadap kesehatan manusia. Jadi kalau bakterinya itu adalah namanya probiotik, sedangkan makanan dari prebiotik, makanan untuk probiotik, makanan untuk bakteri itu namanya adalah prebiotik. Jadi probiotik adalah bakterinya, prebiotik itu adalah makanannya. Kemudian ada istilah lagi simbiotik. Simbiotik ini merupakan perpaduan dari prebiotik dan probiotik. Jadi di produk-produk simbiotik itu sudah ada dua, ada prebiotik dan ada probiotik. Begitu kurang lebih untuk gambaran materinya. Sudah selesai menyimak materi kan? Dari materinya ada yang ditanyakan? Kurang sedikit. Yang mana yang belum selesai? Kampus, Bu. Fungsional. Oke. Dari materi-materi yang sudah kalian simak, ada yang ingin ditanyakan kah? Bu, saya izin bertanya, Bu. Santi Rosa, golongan? Oke, silahkan. Kemarin tadi terkait untuk yang mikrobiologi pangan ya, Bu, yang fermentasi ada 3 pertanyaan. Ini bukan tadi Ibu menjelaskan di situ kalau kita tidak asing dengan aroma flavornya tempe ya, cuman kita sulit mendeskripsikan. Nah, kalau misalnya kita ambil sampel tempe, Bu, di laporan, jadi nanti aromanya itu bagaimana, Bu, ditulisnya? Apakah ditulis aroma tempe begitu, Bu? Tulis saja aroma khas tempe gitu aja cukup. Aroma khas tempe. Untuk yang kedua, teksturnya itu kan tempe tadi teksturnya kompak karena sudah menyatu. Nah, kalau misalnya dengan bentuk itu apakah beda? Karena saya menulisnya itu bukan kompak tapi teksturnya itu padat karena kan ada yang produk yang lain itu yang bentuknya cair, kental gitu, Bu. Saya menulisnya padat gitu, Bu. Diperjelas aja padat dan kompak. Kalau padat itu kan bentuk, tapi kan kalau dia tempenya ambiar, itu kan berarti nggak kompak. Kalau tempenya belum jadi, itu kan dia ambiar. Ambiar itu nggak menyatu gitu loh. Jadi bisa diperjelas, bentuknya boleh padat, kemudian dia bisa kompak atau menyatu.
untuk menggambarkan bahwa tempenya itu memang sudah benar-benar, kalau sudah matang ya, tempe sudah matang itu teksturnya memang dia bisa rapat gitu loh. Nanti kalau hanya ditulis padat saja, itu tidak ada bedanya dengan tempe yang belum matang gitu. Jadi kalian misalkan ingin menuliskan sifatnya itu lebih dari satu, itu boleh. Jadi misalkan padat, rapat, atau padat, kompak, atau padat, koma, apa tadi? Rapat, padat, koma, rapat, padat, kompak, padat, menyatu, itu nggak apa-apa. Gimana, Santi? Baik. Iya, Bu. Dan untuk tadi yang keju itu kan ini ya Bu, terbentuk curd ya Bu. Curd itu tulisannya gimana ya Bu? CURD. CUR. Baik Bu. Jadi kalau misalnya seperti kecap itu ditulis saja aroma khas kecap gitu ya Bu ya. Atau kalian mungkin bisa mendeskripsikan sesuatu, misalkan dia timbul aroma manis, boleh. Jadi misalkan tulis aroma khas kecap, tapi ada aroma manis sedikit, atau aroma manis yang lemah, atau aroma asam yang kuat, gitu boleh. Iya Bu, boleh bentuk deskripsi ya Bu. Iya, boleh dalam bentuk deskripsi. Sebenarnya yang diharapkan adalah dalam bentuk deskripsi sebenarnya. Hanya saja kalau misalkan kesulitan, misalkan seperti tempe, itu kan memang sulit untuk dideskripsikan, kalian boleh menulis aroma khas tempe. Tapi kalau misalkan di aroma tempenya kalian itu Anda muncul misalkan masih aroma kedelai, nggak apa-apa, kalian tuliskan aroma kedelai lemah gitu. Aroma khas tempe tapi dengan aroma kedelai yang lemah. Atau misalkan aroma khas tempe dengan sedikit aroma asam, itu juga boleh. Atau misalkan kecap tadi juga seperti itu. Misalkan kecapnya itu ada aroma manis, kalian boleh menambahkan aroma kecap, aroma khas kecap dengan sedikit aroma manis, atau mungkin dengan sedikit aroma asam. Gitu nggak apa-apa. Gimana, Santi? Halo, Santi? Ya Bu. Gimana, Tetap sudah cukup barusan, Bu. jelas? Ya Bu. Itu Bu terkait laporan ya Bu, kan saya cek plagiasinya pakai aplikasi di Google ya Bu, menghindari plagiasi. Dan itu biasanya sering terdeteksi itu bagian daftar pustaka Bu. Pada bagian penulisan daftar pustaka, misal kita ngambil dari jurnal. Kalau misalnya plagiasinya terdapat di daftar pustaka itu apakah tidak apa-apa ya Bu ya? Kalau di Tapi daftar bukan pustaka di nggak dalam apa-apa. isi, hanya mungkin penulisan daftar pustaka. Iya, kalau di daftar pustaka Baik, nggak Bu. apa-apa. Baik Bu, terima kasih Bu, sudah cukup. Oke. Yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Bu, saya izin bertanya. Eka apa Rafida? Rafida dulu deh yang open mic. Rafida golongan apa? Saya izin bertanya. Golongan C, Bu. Oke. Pada penggolongan makanan fermentasi di Asia tadi ada makanan yang digolongkan berdasarkan prinsip Koji. Nah, prinsip Koji itu apa ya, Bu? Koji, belum pernah sama sekali dengar apa Koji? Belum, Bu. Ini suara saya jelas kah? Kok internet saya nggak lemot ya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, ya nggak apa-apa lah, agak lemot. Yang penting suaranya jelas. Jadi Koji itu kecap, ya. Kecap itu fermentasinya itu ada 2 kali. Ada yang menggunakan Koji. Jadi kalau menggunakan Koji, dia itu menggunakan menggunakan jamur Aspergillus oryzae. Gitu.
Itu, nah satunya itu adalah fermentasi moromi. Kalau moromi itu menggunakan garam. Jadi sebenarnya ya, aslinya fermentasi kecap manis itu ada 2. Yang satu adalah menggunakan bakteri, menggunakan Aspergillus oryzae, jamur, itu namanya adalah fermentasi koji. Kemudian satunya ini menggunakan fermentasi moromi, yaitu menggunakan garam, gitu. Tapi kalau menggunakan fermentasi kan itu kan butuh biaya yang tinggi. Jadi beberapa industri itu akhirnya bukan melakukan fermentasi, tapi membuat kecapnya itu dengan ditambahkan asam. Jadi hidrolisisnya menggunakan kimiawi. Gitu. Gimana Rafidah? Cukup bisa dipahami? Bisa, Bu. Terima kasih. Oke. Satunya tadi siapa yang mau nanya? Saya, Bu. Siapa? Eka Wildani dari golongan? Eka Wildani. C. Oke, silahkan. Tadi itu di video Ibu yang pangan fungsional yang probiotik itu disebutkan bahwa bayi itu akan mendapatkan probiotik saat lahir bila lahir secara normal itu didapat dari vagina ibu. Nah, pertanyaannya itu bagaimana probiotik tersebut itu masuk ke dalam tubuh bayi? Kalau misalnya pas waktu ASI itu kan, ASI pertama ibu itu kan termasuk biotik, itu kan diminumkan. Nah, kalau pas lahiran itu masuk ke dalam tubuh bayinya itu bagaimana, Bu? Ketika lahir kan bayinya bisa lewat mulutnya, lewat lubang-lubang telinga bisa, kemudian lewat jadi masuknya itu memang lewat lubang pada tubuh, jadi bisa lewat mulut, kemudian telinganya, kemudian bisa kalau paling cepat memang lewat anusnya kayak gitu. Kemudian dari kulit-kulitnya, jadi kan ketika keluar itu lewat kulit, kemudian dari kulit nanti kan bayi kan juga nggak langsung dimandikan gitu kan, jadi paling nanti juga masih didiamkan sebentar. Nah, proses-proses yang seperti itu si bakterinya itu bisa masuk ke dalam tubuhnya bayi. Gitu. Gimana, Eka? Nggih, Bu, terima kasih. Jadi makanya kalau bayi yang dilahirkan secara normal itu sistem imunnya dia lebih kuat karena memang dia mendapat tambahan probiotik dari ibunya. Beda dengan yang bayi yang lahirnya secara sesar. Kalau yang sesar berarti untuk meningkatkan sistem imun harus kerjanya ekstra gitu. Tapi bukan berarti kemudian yang sesar itu lahirnya kurang baik, enggak. Kan juga menyesuaikan dengan kondisi ibunya. Kalau misalkan memang si ibu bisa normal, ya diusahakan normal dulu. Tapi kalau misalkan si ibunya memang tidak bisa normal, baru dari sesarnya. Jadi kalau misalkan bayinya sesar dapat asupan probiotiknya itu bisa dari ASI-nya. Jadi ketika menyusui secara langsung itu juga bisa meningkatkan bakteri probiotiknya dibandingkan dengan kalau misalkan ASI-nya itu disusukan melalui botol. Tuh. Selanjutnya ada lagi yang ditanyakan? Bu, izin bertanya. Ini siapa tadi? Sina? Ya ampun, manggil namamu ini. Sina Himayatus Syorofil, iya benar. Tadi siapa yang mau bertanya? Sina bukan? Atau Saya siapa? Bu Tridiana. Oh, Tridiana. Soalnya Sina open mic, saya kira mau bertanya. Tridiana dari golongan? Dari golongan C, Bu. Oke, silahkan. Oh iya, begini Bu, saya izin bertanya, Yakult itu kan tidak boleh dibuka terlalu lama ya Bu ya. Kalau katanya
kalau dibuka terlalu lama itu bakteri yang baik yang ada di Yakult itu jadi berubah tidak baik gitu, Bu. Itu benar apa tidak? Sebenarnya bukan bakterinya yang berubah. Bakteri itu bukan manusia yang sifatnya berubah. Kalau manusia baik, kemudian dia berubah jadi manusia jahat atau jahat jadi baik itu bisa. Tapi kalau bakteri itu bukan seperti itu. Kalau dia memang bakterinya baik, itu kan jenis strainnya adalah Lactobacillus casei strain Sirota. Ya selamanya dia akan jadi bakteri seperti itu. Yang bikin dia bukan membuat dia jahat, tapi yang membuat sebenarnya alasan kenapa hal itu tidak baik ketika kita membuka yogurt kemudian dibiarkan terlalu lama, itu akan ada kontaminasi dari udara. Kontaminasi dari udara, kemudian bakteri-bakteri yang dari udara itu akan masuk ke yogurtnya dan itu yang menyebabkan fermentasinya itu berubah dan akan menghasilkan mungkin beberapa jenis metabolit yang beracun atau menyebabkan kebusukan. Jadi makanya untuk produk-produk seperti yogurt, kefir, kemudian susu fermentasi atau susu mentahnya yang belum atau susu segarnya itu penyimpanannya harus benar-benar rapat karena memang kontaminasi bakteri, kemudian yeast, jamur itu suka banget sama golongan susu. Gitu sih sebenarnya, Tridiana. Gimana Tridiana? Lalu dalam waktu berapa menit? Iya Bu. Lalu dalam waktu berapa menitkah sama bakteri yang ada di udara, Bu? Sebentar, suaramu putus-putus, saya tak ganti jaringan. Oke, gimana Tridiana Apa suara pertanyaannya? saya terdengar, Bu? Sekarang sudah. Sepertinya jaringan saya yang agak terganggu. Berapa lama, gimana tadi pertanyaannya? Berapa lama yogurt itu terkontaminasi sama bakteri yang ada di udara gitu loh, Bu? Berapa menit kah atau berapa jam kah? Ketika kamu membuka, itu sebenarnya sudah langsung terkontaminasi. Ketika kamu membuka kemasannya. Jadi makanya kalau di produk susu dan turunannya itu ada kalimat segera habiskan. Ketika dibuka itu segera harus dihabiskan. Karena ketika sudah dibuka itu kondisinya sudah tidak ideal dan sudah terkontaminasi sama bakteri yang ada di udara. Jadi memang tidak ada, setahu saya ya, tidak ada keterangan pasti berapa menit, berapa jam, karena yang di kemasannya pun tulisannya adalah segera habiskan. Dengan asumsi berarti memang ketika kita membuka kemasannya itu sudah ada kontaminasi gitu kan. Jadi daripada semakin banyak kontaminasi dan kontaminasi yang ada di dalamnya itu melakukan fermentasi, maka sebaiknya harus segera dihabiskan produk tersebut gitu. Gimana? Baik, Bu. Terima kasih. Sudah cukup jelas, Bu. Oke. Ini di grup ada pertanyaan dari gimana sih baca namanya ini? Sine apa Shine atau gimana? Himayatus Sorofil. Saya mending baca nama tengah ke belakang. Himayatus Sorofil. Bilangnya Shine itu. Oh, Shine gitu ya? Oh iya. Dia mau bertanya mengenai fermentasi minuman beralkohol dan tape. Misal di tape itu juga menghasilkan alkohol, tapi mengapa tidak memabukkan? Kadar alkohol berapa persen yang dapat memabukkan? Jadi kalau di tape itu kalau kalian mengkonsumsinya dengan tapenya, itu tidak akan memabukkan. Dan kalau dari segi hukum halal haramnya, tape itu termasuk halal. Tapi kalau tapenya itu tapenya itu dipisahkan, sari tape yang dipisahkan, sari tapenya itu nanti yang akan bersifat atau hukumnya itu berubah menjadi haram. Karena dia sudah berpisah dengan makanan aslinya dan itu tidak boleh dikonsumsi. Jadi kalau misalkan kalian menemukan angciu atau arak masak yang biasanya ada di nasi goreng, itu sebaiknya dihindari. Angciu tuh kayak gini loh.
Ancio itu asalnya adalah dari kayak gini. Asalnya adalah dari fermentasi sari tape atau sari tape. Ini ada tulisannya komposisi sari, tape, ketan hitam. Nah, ini yang tidak boleh. Yang boleh itu adalah raja rasa. Bentar. Penggantinya Ancio adalah raja rasa. Raja rasa. Ya memang dari segi botolnya agak mirip sih. Saus raja rasa. Agak mirip sih. Tapi kalau yang ini tuh boleh. Bisa dikonsumsi. Kemudian untuk saus raja rasa ini apakah sudah ada halal dari MUI ya Bu? Tahu saya yang ini Bu masih belum ada ya Bu yang untuk ini yang bisa dijual. Iya. Saya sebentar, masih belum ada itu. tak cek lagi. Saus raja rasa 58. Oh, ini yang 58. Yang 58 yang sudah ada sertifikat halalnya. Bukan yang raja rasa bukan yang rasa raja doang. Tapi raja rasa 58. Ini sebagai pengganti arak kalau misalkan di mana di nasi goreng biasanya. Gitu. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua. Tar. Kadar alkohol berapa persen yang dapat memabukkan? Berapa ya? Saya juga kurang tahu sih kalau kadarnya itu berapa, tapi kalau di halal MUI itu mensyaratkan misalkan suatu produk itu mengandung alkohol itu tidak lebih dari 0,5%. Dan alkoholnya itu pun juga bukan berasal dari alkohol hammer atau hasil fermentasi hammer. Tapi kalau kadarnya berapa, saya kok kurang tahu ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang tahu kah? Kadar alkohol berapa yang bisa memabukkan? Kalau vodka itu alkoholnya 35 sampai 60%. Liquor itu 17%. Bir bisa sampai 17%. Di materi ada kayaknya. Bahan nabati. Kecap. Sayur buah. Mana ya? Oh, nggak ada. Di materi apa ya itu? Keamanan pangan Pak ya? Bir itu 5,8 bir itu kadar alkoholnya 5,5%. Yang strong bir itu 8%. Kemudian wine itu alkoholnya
5,5 sampai 16%. Spirit ini tinggi, 20 hingga 38% itu yang memabukkan. Tapi kalau ambang batas minimalnya saya kurang tahu sih. Tapi kalau dilihat dari beberapa minuman memabukkan seperti bir, wine, kemudian spirit, itu memang paling rendah yang bisa menyebabkan mabuk itu 5,5% di bir. Gitu. Gimana? Shine, bisa diterima nggak? Yang lainnya ada yang mau tanya? Ada yang mau bertanya? Izin bertanya, Bu. Nina dari golongan? Dari golongan C. Oke, silahkan. Terlalu banyak konsumsi makanan fermentasi, itu apa tidak ada efek sampingnya ya, Bu? Nggak ada sih setahu saya. Selama tidak berlebihan fermentasinya, maksudnya tidak berlebihan itu tidak sampai busuk. Maka fermentasinya itu tidak sampai busuk, itu masih aman dikonsumsi. Kecuali kalau misalkan dia sudah busuk kemudian dimakan, ya itu nanti kan metabolitnya itu bisa beracun, atau misalkan sudah tumbuh patogen, itu nanti yang bisa beracun gitu. Tapi kalau makanan fermentasi yang umum, misalkan seperti yogurt, tempe, terus sayuran asin, itu nggak ada masalah. Setahu saya ya sampai saat ini tidak bermasalah. Kecuali kalau misalkan seperti probiotik. Probiotik itu yang bisa diklaim sebagai probiotik, bakteri yang bisa diklaim sebagai probiotik itu kan ada syarat-syaratnya. Dan itu memang tidak sembarangan strain itu bisa diklaim. Jadi memang harus ada pengujiannya, harus melewati fase 1, 2, 3 sama seperti vaksin. Jadi kalau misalkan kalian mengkonsumsi produk probiotik yang dari industri besar, yang dari pabrik besar itu aman karena mereka pasti tidak akan main-main dalam mengklaim produknya. Tapi kalau misalkan itu produknya itu memang masih berasal dari misalkan UKM gitu ya, itu kemudian dia klaim probiotik harus agak hati-hati apakah memang dari UKM-nya itu memang menggunakan bakteri probiotik yang sudah aman atau belum. Karena kalau yang probiotik yang seperti saya jelaskan itu kalau di Indonesia itu sudah diatur bagaimana apakah memang produknya itu bisa diklaim sebagai probiotik, bakteri probiotik atau tidak, dan itu ada pengujiannya. Pengujiannya panjang, mulai dari fase 1 sampai 3, diuji di hewan coba, diuji di manusia dalam kondisi terbatas, diuji keamanannya, seperti itu. Selama yang dikonsumsi adalah makanan kalau yang probiotik ya, yang memang sudah teruji yang dari industri besar itu aman. Tapi kalau dalam bentuk makanan yang lain seperti tempe, kecap, dan lain-lain selama tidak membusuk makanannya itu juga aman. Gitu. Begitu ya Nina? Terima kasih, Bu. Oke, ini ada yang chat langsung ke saya dari Nuril. Nuril itu golongan apa ya? Golongan D, Bu. Oh, kalau yang Shine tadi golongan apa? Ada yang tahu? Shine tadi golongan apa? Golongan D, Bu. Golongan D. Oke. Saya nyatet golongan biar kalau memasukkan ke tambahan nilai itu nggak salah gitu loh. Karena pokoknya yang mengajukan pendapat, yang bertanya atau yang menjawab pertanyaan itu nanti dapat poin. Mulai dari kemarin sih, kuliah praktikum kayak gitu. Oke, ini ada pertanyaan dari Nuril.
di video dijelaskan bahwa virus SARS-CoV-2 akan lebih suka dengan aktivitas yang ramai. Lalu pencegahan terbaik adalah menggunakan masker, akan tetapi jika melakukan olahraga, misal voli, jika menggunakan masker sangat sulit bernafas dan sesak nafas. Kemudian jarak antar tim dekat, bagaimana ya? Ya, kalau saran saya sih mending mencari olahraga yang bisa dilakukan sendiri, tidak dilakukan rame-rame, misalkan seperti voli, kemudian, sepeda yang rame-rame, kemudian rame-rame lagi apa ya, kemudian sepak bola, itu sebaiknya dihindari, atau jogging di tempat ramai itu sebaiknya dihindari. Kalau misalkan mau rame-rame ya pastikan jaraknya bisa berjauh-jauhan, kita bisa berolahraga di tempat sepi, atau memastikan bahwa teman setim itu memang negatif tidak terinfeksi sama virus. Itu kalau saran saya. Kemudian yang kedua, dia ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang kedua, pangan fungsional berperan dalam meningkatkan imunitas. Lalu apakah ada dampak jika mengkonsumsi secara berlebihan? Misalkan jahe, jika berlebihan akan merasa kembung. Apakah produk fungsional lain jika berlebihan akan ada dampaknya juga? Dampaknya paling ringan ya mungkin hanya sekedar kembung, tapi kalau nanti misalkan berlebihan, itu nanti bisa menyebabkan, tapi itu jarang sekali ya, menyebabkan autoimun, tapi sangat jarang ditemui. Kecuali kalau dalam kondisi khusus atau misalkan dalam tubuhnya itu dalam tubuhnya itu memang menolak. Jadi autoimun itu yang kita harapkan kan imunnya tinggi. Karena saking tingginya, jadi imunnya itu justru menyerang diri sendiri. Tapi itu hanya, ini sih, hanya jarang terjadi dan hanya pada kondisi orang-orang tertentu yang memang memiliki metabolisme tubuh yang berbeda dengan yang lain. Hanya saja kalau mau mengkonsumsi itu memang mau seberapa sih yang dikatakan berlebihan gitu kan. Toh kita juga mengkonsumsinya kan dalam bentuk makanan, bukan dalam bentuk suplemen. Jadi maksud saya gini, di contohnya misalkan jeruk, jeruk itu kan mengandung vitamin C. Kita kan mengkonsumsinya itu dalam bentuk buah jeruk, bukan dalam bentuk suplemen vitamin C. Kalau misalkan mengkonsumsinya dalam bentuk suplemen, iya memang harus dibatasi. Tapi kalau misalkan tidak dalam bentuk suplemen, dalam bentuk makanan, itu kita bisa aman mengkonsumsinya. Karena memang dalam bentuk makanan itu konsentrasi zat-zat, bioaktifnya itu tidak terlalu tinggi dan itu juga, ada banyak zat bioaktif di situ. Jadi masih aman dikonsumsi apabila dalam bentuk makanan, jauh lebih aman daripada dalam bentuk suplemen. Jadi misalkan kalian sakit mau mengkonsumsi suplemen, itu pun sebaiknya juga atas saran dari dokter, gitu. Atau misalkan mau mengkonsumsi sendiri, itu sebaiknya minum air putihnya yang banyak, gitu. Kalian kalau mau bertanya, chat-nya langsung ke everyone aja ya, jadi biar teman-teman yang lain itu juga bisa membaca. Ini ada pertanyaan lagi dari Ria Setia. Ria Setia itu golongan apa ya? Ada yang tahu? C, Bu. Oke, golongan C. Makanan yang difermentasi tadi, sebentar. Oh, kalau makanan yang dipisahkan itu seperti minuman alkohol memabukkan. Kalau tape, kemudian diambil sari tapenya, itu sari tapenya yang memabukkan. Kemudian bagaimana dengan brem? Sepertinya brem itu ada fatwa MUI-nya, sebentar. Daripada saya salah, saya masih lupa-lupa ingat, saya buka dulu fatwa MUI untuk yang brem.
Panjang sekali fatwanya. Ini brem yang dimaksud brem yang padat kah? Iya kan yang brem yang terkenal itu kan dari Madiun itu kan. Mana? Oh ini. Kok nggak ketemu? Setahu saya itu, saya belum menemukan fatwa MUI-nya. Hanya saja setahu saya kalau yang memabukkan itu yang haram. Jadi kalau dia dipisahkan tapi tidak memabukkan, itu tidak masalah, tapi kalau dia memabukkan, maka dia menjadi haram. Sebentar, saya nggak takut-takut gitu kalau mau bahas ini, tapi kok ketemu fatwanya di mana ya? Nah, ini ada penjelasan. Brem itu ada 2, brem yang padat, yang warna kuning, yang manis, yang terkenal dari Madiun, kemudian ada lagi brem Bali. Kalau brem Bali itu yang dalam bentuk minuman. Istilahnya gini, kalau misalkan tape itu kita makan secara langsung itu boleh, halal, karena memang dia tidak memabukkan dan tidak sengaja, kita juga tidak menyengajakan mabuk dengan makan tape. Enggak kan, kita kan tidak niatnya kan makan ya udah makan aja, bukan niatnya mabuk kemudian kita ingin mabuk kemudian makan tape kan enggak gitu. Tapi kalau misalkan cairan dari tapenya itu yang dipisahkan, cairannya yang dipisahkan itu nanti dia sifatnya menjadi haram karena memiliki efek khamr alias memabukkan. Kemudian kalau yang bermadiun yang padat ini makanan ini dibuat dari air tape, tapi memang dia tidak memabukkan, sehingga brem yang padat tadi itu halal untuk dikonsumsi. Sedangkan kalau yang brem Bali itu kan berbeda dengan yang brem Madiun. Kemudian brem Bali ini memiliki efek yang memabukkan, sehingga haram untuk dikonsumsi bagi yang muslim. Begitu. Tadi siapa yang nanya ya? Ria. Kemudian ada lagi Alina, kayaknya dari golongan C ini Alina. Alina mengenai tugas. Di sini saya memilih produk Mandai makanan khas Banjarmasin. Nah, di sini saya tidak menemukan nama mikrobanya dalam jurnal-jurnal, hanya menyebut bakteri asam laktat. Tidak mendetail seperti bakteri Lactobacillus, seperti apakah itu diperbolehkan. Sebentar. Saya baru tahu loh Mandai itu. Jadi kalau kalian tuh banyaklah bertanya.
biar saya belajar, karena seperti Mandai itu saya belum pernah tahu. Coba saya cek. Mandai itu mirip cempedak, tah? Ini kok ada kata-kata cempedak soalnya. Oh, iya di sini hanya Lactobacillus. Ntar. Succession of Mandai. Loh, nggak bisa di-download. Di sini disebutkan, saya kirim artikelnya ya, lewat chat. Semoga, siapa tadi yang bertanya? Alina bisa memahami. Saya menemukan jurnal terkait dengan bakteri di Mandai. Nah, itu sudah saya kirim linknya di chat untuk Alina, bisa dicek, bisa dilihat. Itu untuk Alina. Kemudian untuk Zanelia ini golongan apa ya? Golongan C, Bu. Golongan C. Kombucha. Jamur kombucha letaknya di permukaan. Apakah ada penyebab yang menyebabkan perbedaan letak jamur tersebut? Kombucha sifatnya aerob. Berarti kalau aerob dia butuh oksigen, makanya hidupnya itu ada di permukaan gitu. Zanelia pernah mengkonsumsi kombucha di mana? Zanelia adakah di sini? Halo, Zanelia? Iya, Bu. Kamu pernah mengkonsumsi kombucha di mana? Nggak pernah, Bu. Cuma pernah tahu tante itu punya biakannya kombucha. Oh, Tapi belum pernah coba. iya, iya. Jadi kalau kombucha itu, kalian bisa membuat kombucha dengan metode backslop. Jadi mikroba yang digunakan untuk fermentasi kombucha, itu nanti kalian ambil lagi, kemudian ditaruh di teh yang baru gitu. Dia sifatnya aerob, makanya dia tumbuhnya di permukaan gitu ya, Sanelia. Kemudian ini Shine bertanya lagi, natto, makanan khas Jepang. Itu fermentasinya bagaimana ya? Apakah bisa diganti dengan kacang selain kedelai? Natto saya juga mohon maaf kalau makanan luar negeri belum pernah merasakan aja, belum pernah saya natto. Coba, tapi kita coba cari dulu. Natto. Fermentation.
Loh, bukan kalau di ini ya, setahu saya natto itu merupakan fermentasi kedelai. Kalau sedangkan pertanyaannya Shine itu apakah bisa diganti dengan kacang selain apakah bisa diganti dengan kacang selain kedelai? Secara umum fermentasi natto itu fermentasinya adalah kedelai direndam kemudian dimasak supaya dia itu bisa lunak, kemudian ditambahkan Bacillus subtilis selama fermentasinya 24 jam di suhu 40 derajat. Kemudian nanti dia didinginkan, kemudian bisa disimpan di kulkas selama 1 minggu, baru nanti bisa dikonsumsi. Oke, coba saya cari dulu, apakah dia bisa dari selain kedelai, tapi mestinya bisa, hanya saja bakteri yang digunakan ini adalah memang harus bakteri Bacillus subtilis, sama seperti tempe. Tempe itu kan dari kedelai, tapi kita bisa bikin bermacam-macam tempe, mulai dari tempe kacang, kacang tanah, kacang hijau, itu kan bisa jadi tempe. Mestinya kalau natto itu bisa selain dari kedelai, asalkan menggunakan bakteri Bacillus subtilis varian natto. Tapi apa aja yang bisa digunakan? Jadi bertanya-tanya. Ini dari kedelai. Kedelai. Ya, mohon maaf Zanelia, saya sedang mencari, saya juga mencarinya, apakah natto itu bisa selain dari kedelai. Cuman sampai saat ini yang saya temukan, natto ini dibuatnya dari kedelai. Saya belum menemukan apakah natto itu bisa atau bisa dibuat dari selain kedelai. Mestinya sih bisa, mestinya loh ya. Dugaan saya bisa, asalkan menggunakan bakteri Bacillus subtilis varian natto. Tuh kan di sini saya nyarinya semuanya soybean, kedelai gitu. Atau mungkin teman-teman di sini ada yang pernah tahu natto yang dibuat dari bahan selain kedelai? Mungkin dari jenis kacang-kacangan yang lain, kacang tanah, pernah nggak? Belum pernah, Bu. Belum pernah juga. Mohon maaf, Bu. Ya. Tadi yang bertanya natto itu Shine. Oh, Shine. Oh iya, Ding. Iya. Ya, terima kasih. Oh, ini saya menemukan. Natto itu bisa dari kacang tanah, peanut. Ini peanut bisa. Jadi golongan kacang-kacangan. Seperti ya kacang tanah, kemudian itu ternyata bisa loh jadikan natto. Oke, selanjutnya Dewi Kusnul membaca sebuah jurnal, ada menambahkan ekstrak buah nanas dalam pembuatan produk nata de coco. Untuk nanas di sini apakah fungsinya untuk memaksimalkan kerja sebuah mikroorganisme? Kemudian selain buah nanas,
Apakah buah yang lain sebagai bahan pelengkap untuk membantu meningkatkan mutu dari produk fermentasi. Jadi kalau untuk yang nata itu memang bisa dari sari buah-buahan itu bisa dibuat nata, tapi memang hasilnya apa ya, perlu ini sih, perlu penelitian yang lebih lanjut supaya hasilnya itu sama dengan yang dari sari kelapa, kok sari kelapa, dari air kelapa, tapi memang bisa. Jadi kalau di buah-buahan itu kan memang secara alami sudah mengandung gula-gula sederhana. Sehingga nanti si gula-gula itu yang akan digunakan oleh mikroba untuk tumbuh. Dulu pernah praktikum mikrobiologi itu membuat nata dari buah-buahan. Ada yang dari buah-buahan, ada yang dari air kelapa dan lain sebagainya, tapi gagal. Karena nggak tahu, soalnya susah banget bikin nata itu susah banget. Dia itu harus dalam kondisi tertutup, kemudian selain tertutup, dia tidak boleh dipindah, dia harus dalam kondisi tenang, tidak boleh dipindah dalam kondisi gelap, kemudian susah pokoknya. Dulu gagal, jadi hanya terbentuk sih sebenarnya lapisan di atas itu, tapi aromanya itu seperti aroma busuk gitu. Itu waktu itu fermentasinya berapa ya? 2 minggu salah. 1 minggu atau 2 minggu gitu. Lah kalau produk yang lain misalkan seperti yogurt, tempe itu kan bisa ya kita buka kemudian kita cek produknya jadi apa enggak gitu. Tapi kalau nata itu nggak bisa. Kalau misalkan dia dibuka dan belum jadi, kemudian dilanjutkan fermentasi, dia nggak bakal mau fermentasi. Gitu. Tapi secara umum itu bisa kita membuat nata dari sari buah-buahan. Gitu. Oke, di chat sudah tidak ada lagi. Mungkin ada yang mau open mic lagi, yang mau bertanya secara langsung? Saya ingin bertanya, Bu. Oke, Putri dari golongan? Dari golongan C. Silahkan. Gini, bukan kalau yogurt itu kan kecut, asam gitu ya, Bu lah. Itu misalkan kayak Yakult gitu, Bu, contohnya lagi ya, selain yogurt-yogurt yang lain, itu apa boleh dikonsumsi kalau punya penyakit emah ya, bukan kayak kecut gitu. Tapi saya dulu pernah dengar dari kayak yang jual Yakult gitu ya, Bu. Kan saya tanya, apa boleh minum misalkan punya penyakit emah, katanya itu tidak apa-apa gitu. Ya, Seperti apa selama ya, Bu, ini sih, benarnya? selama memang yang punya emah itu tidak bermasalah, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan nanti mahnya kambuh ya jangan. Jadi boleh enggaknya itu tergantung individu. Bukan yang saklek nggak boleh itu bukan seperti itu, tergantung individu. Kalau misalkan masih nggak masalah, ya nggak apa-apa. Saya dulu juga pernah punya emah, dulu sih, kalau sekarang sudah jarang kambuh. Dulu juga sering punya emah, tapi ketika saya mengkonsumsi yogurt nggak masalah, asalkan maksudnya makan dulu gitu loh. Dalam kondisi perut terisi kemudian minum yogurt, boleh. Tapi kalau misalkan ternyata dia juga emahnya kambuh, ya sebaiknya jangan. Gitu sih, Putri. Iya, terima kasih, Bu. Oke. Lainnya ada lagi? Ini yang halaman 23 semuanya tutup video, cuman halaman pertama, berarti cuman sekitar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 20 dikurangi 3, 17 orang, 15 orang yang open mic. Lainnya off mic, off video semua. Sebenarnya saya merecord ini juga sebagai bukti kalian mengikuti perkuliahan. Jadi kalau videonya dibuka itu nanti wajahnya akan kelihatan. Kalau videonya dimatikan itu nanti cuman terlihat gambar orang tidak dikenal gitu loh, karena namanya tidak muncul, jadi tidak akan tahu ini yang ikut kuliah siapa aja. Itu sih sebenarnya tujuan saya untuk merekam itu. Jadi misalkan nanti suatu hari kalian tidak terakui kuliahnya, itu ada bukti bahwa kalian memang sudah mengikuti perkuliahan di Zoom. Karena saya sendiri kalau harus ngecek
satu-satu kan juga kesusahan, ini mahasiswanya banyak gitu kan. Jadi saya jaga-jaganya itu melalui merekam seperti ini. Tapi misalkan kalau memang benar-benar tidak kuat sinyalnya, kemudian harus dimatikan videonya juga nggak apa-apa. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya Bu izin bertanya. Ayu Dwi dari golongan C, Bu. silakan. Bu, saya itu masih tidak paham sama perbedaan hasil dari fermentasi kecap yang menggunakan bakteri sama garam. Itu fermentasinya bukan yang dibedakan, tapi dalam proses pembuatan kecap itu memang menggunakan 2 jenis fermentasi. Yang dari bakteri yang dari Aspergillus dulu yang dengan menggunakan jamur, baru dilanjutkan yang menggunakan garam. Jadi itu satu rangkaian gitu loh, bukan kecap dari ini adalah kecap dari fermentasi jamur, kemudian ini adalah kecap dari fermentasi garam, bukan seperti itu. Itu adalah satu rangkaian. Jadi memang kecap itu nanti mengalami 2 kali fermentasi, yang menggunakan jamur sama yang menggunakan garam. Itu biasanya yang di-skip itu yang menggunakan garam. Yang di-skip itu adalah yang menggunakan jamur. Di-skip menggunakan bahan kimia, kalau yang garamnya masih bisa dilakukan. Gitu, Ayu. Oh iya, berarti itu tahapan ya, Bu? Heeh, tahapan. Makasih, Bu. Oke. Lainnya? Yang banyak dibahas. Kalau tadi yang kuliah pagi yang banyak dibahas itu yang pangan fungsionalnya. Sekarang yang banyak dibahas adalah yang mikronya. Kira-kira dari pangan fungsional, prebiotik, probiotik, simbiotik, ada yang tanyakan nggak? Bedanya prebiotik sama serat, tahu nggak bedanya apa? Atau mungkin persamaannya deh, persamaan atau perbedaan prebiotik sama serat. Ada yang tahu? Ada yang tahu bedanya? Mungkin Dian Puji Diarti punya pendapat bedanya perbedaan atau persamaan serat dan prebiotik. Mana Dian loh, kok hilang? Dian Puji? Iya, Bu. Punya Sinyal pendapat? jadi saya nggak bisa on cam. Iya, nggak apa-apa. Punya pendapat nggak? Prebiotik adalah makanan yang biasanya tinggi serat. Makanan tinggi serat. Gitu, itu menurut Dian Puji. Yang lainnya ada yang punya pendapat? Saya, Bu. Oke, siapa ini? Eka Buldani. Oke, silahkan. Menurut saya kalau probiotik itu suatu bakteri hidup yang ditemukan dalam suatu makanan ataupun suplemen tertentu. Kalau serat itu salah satu zat mikro yang ada di dalam makanan. Seperti itu, Bu. Yang saya tanyakan itu prebiotik dan serat. Kalau bakterinya itu adalah probiotik. Gitu, Eka. Oh, jadi bedanya, perbedaan atau persamaan prebiotik dan serat. Bu, saya izin menjawab. Salsabila dari golongan apa? Dari golongan C, Bu. Oke, silakan.
menurut saya persamaan dari serat sama prebiotik itu berdasarkan yang saya baca itu sama-sama membantu penyerapan lemak dalam tubuh. Karena lemak yang tidak larut air itu sulit diserap oleh usus. Namun dengan adanya serat itu lebih mudah diserap oleh usus. Seperti itu. Oke, itu pendapatnya Salsabila. Yang lain ada yang punya pendapat? Prebiotik sama serat. Prebiotik itu kan makanannya bakteri. Terus disandingkan sama serat. Kira-kira ada yang tahu nggak perbedaan atau persamaan prebiotik dan serat? Bu, coba menjawab. Safna dari golongan? Dari golongan D. Oke, silahkan. Kalau prebiotik itu tidak dapat dicerna oleh kecil karena tubuh manusia tidak memiliki pencernaan untuk gimana? Mantul ya, Bu? Bukan mantul sih, terlalu kecil. Oh iya. Oke, ini laptop saya yang saya naikkan volumenya. Coba. Iya, Bu. Sudah terdengar jelas. Sudah. Prebiotik adalah salah satu serat dalam sayuran dan buah yang tidak dapat dicerna oleh usus kecil. Sedangkan serat bisa dicerna oleh tubuh. Oke, kalau Safran dari segi mencernanya, yang lainnya ada yang punya pendapat? Bu izin berpendapat. Rebia, silahkan. Prebiotik merupakan serat makanan yang mendukung pertumbuhan prebiotik. Jadi, prebiotik membantu bakteri usus yang menghasilkan nutrisi untuk sel-sel usus besar dan mengarah ke sistem pencernaan yang lebih sehat. Benar. Oke, itu yang dari Febia. Febia golongan apa? Golongan D. Oke. Yang lainnya? Ada yang berpendapat tentang perbedaan atau persamaan serat sama prebiotik? Ada nggak? Bu, saya ingin mencoba berpendapat. Oke, sekarang ini Putri dari Bu. Dari golongan C, Bu. Oke, silakan. Menurut saya itu prebiotik itu kan asupan makanan untuk menunjang pertumbuhan bakteri. Nah, kalau seratnya itu kandungan gizinya, Bu, atau kandungannya gitu, Bu, yang ada dalam prebiotik. Terima kasih, Bu. Oke. Lainnya ada lagi yang punya pendapat? Jadi serat itu merupakan bagian dari karbohidrat yang tidak dicerna. Sebenarnya dari prebiotik sendiri itu juga bagian dari karbohidrat yang tidak dicerna.
sama-sama tidak dicernanya, hanya saja kalau yang prebiotik itu benar-benar tidak bisa dicerna, sehingga dia bisa atau tersisa, kemudian dia nanti bisa dimanfaatkan di bakteri di saluran pencernaan untuk tumbuh. Sedangkan kalau yang serat, itu ada yang bisa dicerna cepat, ada yang bisa dicerna bukan cepat sih, ada yang bisa dicerna lama dan juga ada yang tidak bisa dicerna sama sekali gitu kan. Yang tidak bisa dicerna sama sekali nanti bisa berfungsi sebagai prebiotik. Jadi prebiotik itu merupakan bagian dari serat. Prebiotik ini merupakan bagian dari serat yang tidak bisa dicerna. Kalau untuk analisanya, bagaimana cara kita menganalisa serat sama prebiotik itu mirip. Sama-sama prinsipnya adalah sama-sama menghitung berapa jumlah yang tidak bisa dicerna oleh tubuh. Nah, tapi tidak semua serat ini dia itu fungsinya sebagai prebiotik, karena prebiotik itu dia itu harus memberikan efek kepada siapa? Efek kepada bakteri baik. Nah, karena bakteri baik atau probiotik ini itu yang bisa memanfaatkan dari prebiotik untuk tumbuh, dan juga prebiotik ini tidak bisa digunakan oleh bakteri patogen, sehingga pertumbuhan bakteri patogen apabila ada prebiotik itu bisa menurun seperti itu. Kemudian hasil fermentasi dari prebiotik ini itu akan menghasilkan short chain fatty acid SCFA, yaitu asetat, butirat, sama propionat. Nah, 3 senyawa ini, 3 jenis asam lemak ini itu bagus banget untuk kesehatan saluran pencernaan. Gitu. Jadi kalau secara alami memang prebiotik itu sudah ada di sayuran sama di buah-buahan. Jadi dia dalam bentuk polisakarida sederhana seperti itu. Secara alami ada, tapi kalau misalkan kalian mau suplemen prebiotik, kalau di komersial itu juga ada. Ini ada yang bertanya dari Aprilia Rahayu, itu golongan apa ya? Golongan D, Bu. Oke. Dalam pembuatan keju harus menggunakan renat apa rennet kayaknya cara bacanya. Apakah rennet itu bisa diganti dengan bahan yang lain? Rennet itu merupakan enzim yang dihasilkan oleh bakteri-bakteri. Jadi bakterinya itu akan memfermentasi dari susu, kemudian selama proses fermentasi itu si bakteri itu akan menghasilkan enzim yang namanya rennet. Rennet itu merupakan jenis enzim proteolitik atau enzim yang bisa menghidrolisis dari protein. Kemudian apakah bisa diganti dengan yang lain? Itu selama enzimnya itu sifatnya proteolitik itu bisa, hanya saja memang nanti hasilnya tidak akan sebagus apabila kita menggunakan enzim rennet itu. Gitu Aprilia. Jadi misalkan kalian membuat atau misalkan yogurt lah. Ketika membuat yogurt nanti akan kalau fermentasinya itu berlebih, itu nanti akan terpisah antara ada bagian padatnya, gumpalan padat, kemudian ada bagian airnya. Gumpalannya padat itu bisa air di gumpalan padat itu bisa dihilangkan, dipadatkan, nanti bisa membentuk keju gitu kan. Tapi ya kejunya nggak akan sebagus kalau misalkan kita menggunakan jenis bakteri yang bisa menghasilkan rennet. Karena memang bakteri itu sifatnya khusus. Karena bakteri sifatnya khusus, nanti enzim yang dihasilkan itu juga sifatnya juga khusus dan berbeda-beda gitu. Jadi sebaiknya spesifik kalau kita mau menggunakan bakteri tertentu untuk fermentasi dengan tujuan tertentu. Yang lainnya ada lagi yang ditanyakan? Ini banyak ya untuk golongan ini yang bertanya. Untuk materinya kira-kira yang kalian masih bingung yang bagian mana?
Sudah deal ya kalau tidak ada yang ditanyakan lagi. Oh, ini ada yang tanya. Dari Olivia Tarega itu Olivia Tarega golongan apa ya? Golongan C, Bu. Oke. Prebiotik tidak dicerna oleh manusia tapi bekerja pada mikroba usus. Lalu serat itu tidak dicerna pada manusia tapi beberapa serat dimanfaatkan oleh mikroba usus. Maksudnya bagaimana? Gini. Serat kok kayak iso tambah mana? Dari berdasarkan pencernaannya, serat itu ada yang dicerna lambat. Satunya tidak dicerna. Kemudian yang tidak dicerna ini ada yang sifatnya prebiotik, kemudian ada yang sifatnya non-prebiotik. Yang non-prebiotik itu contohnya misalkan inulin, fos, kos, oligosakarida lah golongannya, oligosakarida. Salah. Ini itu prebiotik. Yang non-prebiotik itu contohnya seperti selulosa, pektin. Nah, begini. Jadi serat ada yang dicerna lambat, ada yang tidak dicerna. Dari golongan tidak dicerna itu ada sifatnya yang prebiotik, ada yang non-prebiotik. Berarti kalau non-prebiotik dia itu tidak akan digunakan oleh bakteri untuk fermentasi, akan dikeluarkan oleh tubuh. Kemudian paling nanti fungsinya itu untuk membantu feses keluar. Kemudian kalau yang dia punya sifat prebiotik itu karena dia dapat dimanfaatkan oleh probiotik untuk tubuh. Gitu. Gimana Olivia? Bisa dipahami kah sampai sini? Terima kasih Bu, sudah paham. Oke. Ada lagi yang tanyakan? Bu, saya izin bertanya. Oke, Nabila dari golongan C. Silakan. Kan di toko Indomaret itu ada yogurt yang kental sama yang cair. Nah, faktor apa yang menyebabkan kekentalan pada yogurt itu berbeda, Bu? Jenis bakterinya mungkin beda. Kalau jenis bakterinya beda bisa aja beda. Kemudian satu lagi, apakah yang kamu maksud itu contohnya Biocool? Biocool itu ada yang cair, yang bentuknya botol segini, sama yang kental. Seperti itukah yang dimaksud atau yang bagaimana? Ya, Bu. Kan kemarin tuh ada Cimory yang wadahan sama yang botolan, kan itu berbeda. Oh iya, kalau yang begitu berarti yogurt yang asli, yang saya katakan asli itu karena memang hasil yogurtnya seperti itu adalah yang kental sebenarnya ya. Produk yogurt sebenarnya itu adalah yang kental. Kemudian dia ditambahkan susu, kemudian dicampur lagi
sehingga dia bisa menghasilkan yogurt drink atau yogurt yang dalam botolan yang itu loh, yang apa? Yang cair gitu. Jadi memang sebenarnya dua-duanya berasal dari yogurt yang kental, hanya saja untuk yang yogurt drink ditambahkan seperti susu atau mungkin jenis air supaya dia bisa lebih cair gitu. Gitu Nabila. Baik, terima kasih Bu. Oke, ada lagi kah yang tanyakan? Oh, ini ada lagi di grup, di chat. Nur Azizah dari golongan C. Apakah saat makan tape terkadang perut panas? Apa yang menyebabkan tersebut? Iya, saya kok nggak pernah ya makan tape kemudian merasakan perut panas. Yang lainnya pernah kan merasakan? Pernah, Bu. Berapa banyak? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Makannya Kalau banyak, kebanyakan toh? biasa. Ya, Iya. Bu, kalau terlalu banyak. Biasanya terlalu banyak konsumsi. Berarti penyebabnya memang kebanyakan mengkonsumsi tape itu yang menyebabkan panas. Tapi kenapa gitu? Ya karena di metabolisme dari tape itu yang akan membuat tubuh itu sebenarnya bukan langsung panas sih. Panas atau hangat sih kalau kalian? Hangat atau panas lebih tepatnya? Hangat sih, Bu. Hangat panas gitu kayaknya, Bu. Ya, pokoknya udah enak gitu dah, Bu, perutnya. Ya, itu efek dari metabolisme dari ini aja sih, dari apa? Metabolismenya mikroba golongan asam-asaman itu juga punya efek dalam menghangatkan tubuh gitu. Sebenarnya sih efeknya menghangatkan, tapi kalau panas berarti banyak banget ya yang dimakan. Tapi kalau misalkan sudah panas gitu ya sebaiknya dikurangi, kan juga tidak nyaman di tubuh. Tapi kalau sampai berbahaya banget sih enggak sih saya rasa. Oke, gitu ya Nur Azizah. Lainnya ada lagi yang bertanya? Bu, saya izin berpendapat. Oke, silahkan Tridiana. Yang tadi kan yang yogurt itu kan ya, Bu. Kenapa ada yang cair sama ada yang kental? Itu kan memang ada 2 jenis yogurt. Ada set yogurt sama stick yogurt. Nah, tapi saya taunya itu yang stick yogurt itu, Bu. Dia itu yogurt bisa yang apa? cair karena pada saat proses yang stirred yogurt. Oke, dia bisa cair Suara karena? saya kurang jelas ya, Bu? Jelas kok, jelas. Dia itu bisa cair karena pada saat proses pembuatannya itu dilakukan pengadukan terlebih dahulu, Bu. Sebelum dikemas atau sebentar, Bu. Iya, sebelum dikemas yogurt itu kan diaduk, Bu. Nah, itu yang membuat tekstur yogurt itu menjadi cair. Seperti itu, Bu. Kalau yang padat saya masih kurang tahu, Bu. Yang padat itu ya tidak diaduk. Jadi awal mulanya yogurt itu memang bentuknya padat. Kemudian nanti dia bisa tambahkan susu, kemudian susu atau susu sih umumnya karena memang bahan bakunya susu. Kemudian diaduk barengan sama yang yang padat tadi sehingga teksturnya menjadi lebih cair. Itu memang kalau yang tergantung ini sih, tergantung tujuan dari yogurtnya. Jadi kalau kita mau mengkonsumsi dengan cepat itu memang lebih mudah kalau dia dalam bentuk cair. Kan tinggal diseruput aja kan cepat ya. Tapi kalau misalkan yang padat itu akan lebih susah dia untuk dikonsumsinya. Kalau misalnya kita konsumsi langsung itu biasanya rasanya sangat asam. Kalau yang yogurt yang padat itu. Kalau yang yogurt yang cair itu lebih manis, jadi lebih mudah untuk dikonsumsi. Jadi kalau misalkan kalau saya sendiri kalau ngefek di tubuh itu lebih terasa yang padat daripada yang cair. Maksudnya terasa di tubuh itu kalau dari saya itu efeknya adalah BAB-nya lancar. Kalau misalkan saya
misalnya pas konstipasi gitu, saya mengkonsumsi yogurt yang cair itu nggak ngefek. Kalau sekarang ya, kalau dulu ngefek, kalau sekarang udah nggak ngefek. Saya butuh yogurt yang lebih kental. Nah, itu dikonsumsi dalam beberapa hari itu baru terasa, baru bisa BAB-nya bisa lancar. Gitu. Karena memang ketika ditambahkan susu lagi, itu nanti ya konsentrasi dari bakterinya itu akan menurun. Kalau misalkan nih, misalkan kalau yang di yogurt yang kental konsentrasinya adalah 10 pangkat 11 misalkan. Ketika ditambahkan air nanti bisa saja turun dia sampai 10 pangkat 8 misalkan. Karena jumlahnya juga lebih sedikit. Kalau di saya nggak seberapa ngefek, kalau di saya loh ya, mungkin di beberapa yang lain itu sudah bisa berefek. Gitu sih, Tridiana. Saya juga nambahkan lagi. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, yang lainnya? Ada lagi? Izin bertanya, Bu. Oke, silakan Noka. Noka golongan Saya itu kan dari golongan C. Itu apakah benar, Bu, mengonsumsi tape itu dapat memperlancar siklus menstruasi? Terima kasih. Saya kok belum pernah dengar ya, kalau tape itu bisa untuk siklus menstruasi. Beneran deh, saya belum pernah dengar. Salah, coba saya cari dulu informasinya. Cuman kalau ini di beberapa artikel memang disebutkan itu bisa memperlancar menstruasi, cuman coba ini ada jurnal yang judulnya menarik. Konsumsi Lactobacillus acidophilus dan Bifidobacterium itu berpengaruh terhadap hormon reproduksi pada wanita. Cuman jurnalnya nggak bisa di-download. Hanya saja kalau dari sini memang masih, ini tidak berpengaruh deh kalau di jurnal ini. Kalau hubungannya sama hormon, berarti memang, probiotik itu memang efeknya kan dia meningkatkan metabolisme dalam tubuh. Kalau tubuhnya sehat, untuk menstruasi, hormon-hormon menstruasi itu pun juga akan bisa lebih lancar gitu. Jadi efeknya itu bukan secara langsung, bukan langsung efek ke menstruasinya, tapi lebih ke menjaga kondisi tubuh. Kalau tubuhnya sehat, ya bisa ngefek ke menstruasinya itu. Oke. Itu ya siapa tadi yang nanya? Noka? Sepengetahuan saya seperti itu. Baik, Bu. Terima kasih. Yang lainnya? Untuk yang terkendala jaringan, ini nanti untuk rekaman kuliahnya akan saya unggah di YouTube dan linknya saya taruh di LMS. Jadi misalkan suatu hari nanti, misalkan kalian mau ujian terus mau mendengarkan diskusi, itu bisa. Yang penting di LMS sudah presensi semua. Coba saya cek di LMS. Ini pangan fungsional golongan D sudah presensi, kemudian golongan C juga sudah. Yang MIKPANG
Mikpang golongan apa ini? Golongan C sudah, golongan D. Oke, sudah presensi semua. Nggak ada masalah di LMS. Sudah? Ada lagi? Terakhir deh, satu pertanyaan terakhir. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, minggu depan kita masih ada kuliah. Kuliahnya kembali ke jadwal normal. Ada kuliah mikrobiologi, ada kuliah pangan fungsional. Sama satunya adalah praktikum mikrobiologi. Jadi saat praktikum kalian mengumpulkan tugas, sama nanti kita ada materi terkait pangan fungsional. Materi terakhir pangan fungsional. Oke, ini Dewi open mic. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh, enggak ya. Maaf. Oke, nggak ada ya. Oke, kalau begitu mohon maaf sekali ya. Ini saya minta waktu kalian di hari Sabtu yang seharusnya kalian ada waktu istirahat. Masih ada kuliah 2 jam, 3 jam, Ding. Kuliah sore-sore lagi ya. Aduh, mohon maaf sekali sudah mengganggu waktu istirahatnya. Tapi terima kasih karena kalian sudah menyempatkan waktu dan selalu dalam kondisi sehat. Semoga kita dan keluarga dan juga kalian selalu dalam kondisi yang sehat. Amin. Saya akhiri ya untuk kuliahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nita. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu Nita. Sampai jumpa minggu depan ya. Dadah. Ya Bu.